Namaku Fangzi, seorang anak mama yang sesungguhnya. Aku ingin berbagi segalanya dengan ibuku, bahkan hal terkecil sekalipun. Ya. Tinggal 20 menit lagi, jam kerja akan berakhir. Ada apa denganmu, Petua? Baru juga 6 jam 2 menit, aku tidak menanggapimu, kamu sudah mengirimkan tanda tanya kepadaku? Lihatlah, kenapa putri kesayanganku memblokir aku? Dia sedang bersikap kekanak-kanakan saja. Tunggu sampai perjalanan ini selesai, nanti kita bujuk dia lagi setelah pulang. Presiden Fu, tentang ulang tahun perusahaan akhir bulan ini, aku bisa menanganinya dengan baik. Tidakkah Anda mau membiarkan saya mencobanya? Aduh, boleh ya, Presiden Fu? Tentang Fangzi yang baru itu, bagaimana kemampuan kerjanya? Aku sudah merendahkan bahuku seperti ini, Anda bahkan tidak melirik sedikit pun. Tapi malah bertanya tentang gadis kampung itu. Dia tidak kompeten, dia tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Baiklah, Patua, kamu memberiku perlakuan dingin. Apa bedanya kamu dengan sekretaris kepala yang terus menempel pada Presiden Fu dan berambisi untuk panjat sosial itu? Apa bedanya? Perhatikan sikapmu di kantor. Dia terus saja menyulitkanku setiap hari. Mungkinkah karena kamu terlalu keras kepadanya? Saya, Pergilah pesan kopi untuk para karyawan. Semua orang sudah bekerja keras akhir-akhir ini. bukan begitu. Tekanan mental yang terlalu besar bisa dengan mudah menimbulkan masalah. Tentang Fangzi yang baru itu, bagaimana kemampuan kerjanya? Kamu dipekerjakan di sini untuk bekerja, bukan untuk bermain ponsel. Sekarang segera turun ke bawah, dan belikan kopi untuk seluruh karyawan. Kak Li, seluruh anggota perusahaan ini, ada lebih dari 200 orang. Bagaimana kalau kita pesan lewat antar saja? Kenapa? Ini adalah perintah dari Presiden Fu. Apakah kamu tidak mau melakukannya? Kamu bisa mengundurkan diri jika tidak mau. Baiklah, saya akan pergi sekarang untuk membelinya. Tadi ada Pak Tua yang mengabaikanku. Sekarang ada nenek sihir yang tiba-tiba gila menyuruhku membeli 200 lebih cangkir kopi. Dalam dari semua ini, pastilah si kapitalis menyebalkan Presiden Fu itu. Padahal sebentar lagi jam kerja usai. Untuk apa mentraktir kopi segala? Kalau tidak punya tempat untuk membuang uang, berikan saja padaku. Aku menyuruhmu yang pergi, bukan dia. Presiden Fu, aku Jika tidak mau bekerja, kamu bisa mengundurkan diri. akan segera pergi membelinya. Kak Li, pesananku itu sedikit gula dan banyak es. Terima kasih ya. Apa yang terjadi? Si kaku Presiden Fu itu? Bagaimana bisa dia malah membelamu untuk melawan si penyihir tua itu? Bukannya membantuku, mungkin saja penyihir tua itu sudah menyinggungnya. Makanya dia sengaja melakukan ini untuk balas dendam. Balas dendam? Sepertinya bukan. Pasti ada apa-apa. Aku akan pergi menemui Presiden Fu dulu untuk memberikan laporan kerja. Baiklah. Kak, apakah kamu menyukai Zizi? Sudah kubilang apa? Kamu pasti akan menyukai Zizi. Sahabat berubah jadi kakak ipar, membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat. Uang jajanmu bulan ini tidak mau kuberikan lagi. Aduh, sebenarnya suka atau tidak? Aku memintamu datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk membuat kekacauan. Cepat kembali bekerja sana. Wanita sehebat Zizi ini, jika kamu tidak tahu cara menghargainya, siap-siaplah hidup sendiri seumur hidup. Tua bangka. Wanita hebat seperti Zizi, masa harus jatuh ke tangan orang asing? Aku harus menjodohkannya dengan kakakku. Aku tarik kembali kata-kataku yang kurang ajar pada Presiden Fu. Terkadang dia ternyata baik juga. Paling tidak matanya tidak buta. Dia tahu ada orang yang sedang berulah. Hei, orang tua, kalau belum dibalas juga, kamu harus mengirim angpau sebesar $200 supaya hatiku bisa tenang kembali. Kamu menang loh, Teh. Karena kamu tampak sangat tulus. Maka panggillah aku sekali lagi. Dengan sebutan sayang, aku mungkin akan memaafkanmu. Kap-kap, sayang. Kecup sayang, sayang. Begini baru benar. Sayang kesayanganmu ini dengan berat hati akan memaafkanmu.
Penyihir tua itu akhirnya kena batunya. Siapa suruh dia menyiksa kami? Ini yang namanya roda kehidupan selalu berputar. Dia bagaimana menyiksa kalian? Pak Tua, apakah kamu sudah lupa? Barusan aku sudah mengeluhkannya. Ini sayangku, Zizi. Kopi dengan sedikit gula dan banyak es untukmu. Enak sekali. Dasar wanita sampah, tunggu pembalasanku. Aku akan membawakan 1 gelas untuk Presiden Fu. Pergilah. Coba jelaskan lagi. Baiklah. Demi $2.000 ini, aku akan menceritakannya kepadamu. Setiap hari dia selain berusaha naik ke tempat tidur Presiden Fu, sisa waktunya digunakan untuk mencari segala cara menyiksa kami. Dia bahkan membual bahwa Presiden Fu akan memberikan proyek perayaan bulan depan kepadanya. Begitu banyak proyek, padahal tidak ada satupun yang dia kerjakan sendiri. Semuanya dia serahkan kepada kami untuk lembur dan menyelesaikannya untuknya. Tapi pada akhirnya, dia yang mencari muka. Kak, mengenai proyek perayaan perusahaan itu, apa kamu benar-benar berencana untuk memberikannya pada si penyihir tua Li Zeng itu? Lalu menurutmu harus diberikan kepada siapa? Semuanya? Kandidat untuk proyek perayaan tahunan sudah diputuskan. Ternyata alasan Presiden Fu memintaku membeli kopi adalah untuk mengujiku. Sudah kuduga, jalur orang dalam memang paling ampuh. Fang Zi, Aku ada masalah? Presiden Fu, tenang saja, aku tidak akan mengecewakan Anda. Bukankah ada yang sesumbar bahwa Presiden Fu akan memberikannya di hari perayaan nanti? Sepertinya seseorang hanya kegeeran saja ya. Koneksi orang dalam pun tidak seberapa. Di dunia kerja, kemampuanlah yang tetap utama. Dasar kampungan, tunggu saja pembalasanku. Jika aku tidak mendapatkan proyek ini, jangan harap kamu bisa berhasil. Wah, orang pilihan Presiden Fu nih. Jangan-jangan Presiden Fu tertarik padamu ya? Jangan sembarangan bicara. Biar ku beritahu ya, Presiden Fu itu memilihku karena kemampuanku. Lagi pula, aku sudah punya tunangan sejak kecil. Dijodohkan? Waduh, ternyata Zizi sudah dijodohkan sejak kecil. Biarpun kamu ingin mengejarnya, dia sudah milik orang lain. Calon kakak ipar impianku hilang begitu saja. Halo? Halo, anakku. Ibu bilang kamu sudah dewasa, tapi sudah setua ini, satu orang pun tidak ada yang mau. Bukankah akhir bulan ini ada perayaan ulang tahun perusahaan? Ibu rasa, ingin membawakan gadis yang dulu dijodohkan denganmu, ibu bawa dia ke sana, untuk kamu temui. Sampai jumpa. Nanti saja kita bicarakan. Nanti sana nanti sini, pesonamu itu sudah mulai memudar. Jika nanti tidak ada yang mau, lihat saja apa yang akan kamu lakukan. Lagi pula ibu tidak memaksamu. Bertemulah sebentar. Coba lihat dulu siapa tahu kamu suka. Begini saja. Ibu kirimkan fotonya padamu, cobalah lihat dulu. Di saat yang penting begini, kenapa malah tidak ada sinyal ya? Halo? Xiaozi. Hei, apa kamu luang di akhir bulan? Ada apa? Begini, bukankah ibumu dulu pernah menentukan pertunangan sejak kecil untukmu? Mereka baru saja memberi kabar dan mengajak kita untuk bertemu di Hotel Qingwan. Tanggal berapa? Oh, tanggal 30. Baiklah. Oke, baguslah. Sudah diputuskan ya, aku akan memberitahu mereka. Kakak, akhirnya kita akan bertemu lagi. Nanti kalau sudah besar, apa kamu mau menikah denganku? Mau. Aku tidak tahu, apakah kamu masih ingat padaku? Persiapan perayaan ulang tahun.
masih belum selesai dikerjakan. Presiden Fu, rumor mengatakan bukankah Presiden Fu itu berhati dingin, tapi menurutku dia sangat lembut. Terima kasih. Boleh minta peluk dong, sayang. Proyek yang sudah berjalan sebulan ini akhirnya selesai juga. Kerja bagus. Apa kamu sudah bosan berwisata? Kenapa akhir-akhir ini pesan-pesanku langsung dibales? Terima kasih, sayang. Bagaimana perkembangan proyeknya? Apa kamu butuh bantuanku? Sudah selesai kok. Nanti aku tinggal ke lokasi untuk memeriksanya sebentar. Baiklah, aku percaya padamu pasti akan berhasil. Sudah kukatakan, kamu tidak akan bisa menyelesaikan proyek ini. Ayo bertindak. Aku akan memanggil Fang Zi sekarang untuk datang melaporkan kemajuan proyek. Tidak usah. Sebentar lagi, aku ada rapat video. Pergi dan nyalakan komputernya. Baik. Proyektor ini bisa dihubungkan ke layar, kan? Sudah bisa digunakan. Apakah Anda ingin mencoba menghubungkannya? Ya, tunggu sebentar, aku akan mengambil ponselku dulu. Ini. Sudah selesai. Jika tidak ada hal lain lagi, saya permisi dulu. Ya, terima kasih Anda sudah bekerja keras. Gawat, aku mengambil ponsel yang salah. Sesuai permintaan Anda, perangkat sudah terhubung. Hei, kamu. Pergilah bersama Fang Zi, pindahkan pot bunga itu ke pojok. Baik. Fang Zi, tolong bantu aku pindahkan pot bunga ini ke pojok. Baik. Pelan-pelan ya. Wajah wanita di video ini, buatlah menjadi wajah wanita yang ini. Baik, tidak masalah, akan saya gabungkan dengan AI. Fang Zi, aku akan membuatmu menanggung rasa malu selamanya di perusahaan ini. Hari ini adalah peringatan 10 tahun berdirinya Grup Chenyan. Berkat adanya Grup Chenyan, PDB Kota Q sempat mengalami kenaikan. Bahkan total PDB tahun ini berhasil masuk 3 besar Tiongkok dan menciptakan sejarah bagi Kota Kuo. Mari kita sambut CEO Grup Chenyan saat ini, Tuan Fu Huaiyan.
Wanita kejam sialan. Seharusnya yang berdiri di samping Kak Fu itu adalah aku. Selamat datang semuanya di acara peringatan ulang tahun grup Cenyan saya. Grup Cenyan bisa mencapai skala sebesar sekarang itu berkat kerja keras dan dedikasi kalian semua. Di sini, saya ingin mengumumkan suatu hal. Halo, Xiaozi, apakah kamu sudah sampai di Hotel King Wan? Aduh, ada masalah dalam pekerjaan paman. Sepertinya aku tidak bisa datang tepat waktu, tapi calon mertuamu akan segera sampai. Aku harus menghadapinya sendirian? Aduh, kamu pasti bisa kok. Calon mertuamu itu, dia membawa setangkai mawar putih, itu sebagai tanda untuk mengenalinya. Putranya pun, bekerja di grup Cenyan juga, kalian temui saja dia di acara perayaan grup Cenyan ya. Ya sudah, paman tutup dulu teleponnya, berikan kesan yang baik ya. Paman, bagaimana aku bisa menghadapinya sendirian? Tiba-tiba aku jadi rindu, Ibu. Terima kasih semuanya. Aku merasa sangat gugup, karena sebentar lagi akan bertemu calon menantuku. Menurutmu, apa dia akan meremehkan Huayan? Tuan muda selalu disukai banyak wanita. Pasti tidak akan ada masalah. Benar juga, benar. Ayo pergi. Apa gadis itu adalah calon menantuku? Tampilkan di layar sekarang. Sayangmu ini sangat merindukanmu. Bagaimana bisa jadi begini? Kemana video yang aku unggah ke ponsel Fangzi kemarin? Kenapa malah jadi percakapan antara Presiden Fu dan wanita kejam itu? Bukankah Fangzi itu sekretaris baru? Kenapa hubungan antara Presiden Fu dan dia terasa sangat intim begini? Jangan-jangan mereka menjalin hubungan? Astaga sayangku, sahabatku berubah jadi kakak iparku. Sayang, Gawat, apa mungkin selama sebulan ini aku keliru dan mengira Presiden Fu adalah ibuku saat sedang mengobrol? Gawat, benar-benar gawat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa layar ponselku malah terpampang di layar besar? Semua orang jadi melihat riwayat percakapanku dengan ibu. sayangku, kecup. Putraku. Siapa gadis itu barusan? Dia sekretarisku. Tadinya aku pikir dia menantuku, ternyata aku hanya salah sangka. Ah. Sekretarismu? Lalu kenapa dia memanggilmu, sayang, bahkan ada kecupan sayang segala? Kamu? Tidakkah kamu merasa bersalah kepada calon menantuku nanti? Kalau calon menantuku sampai tahu, kamu memiliki hubungan yang meragukan dengan sekretaris ini, mau ditaruh di mana mukaku ini? Bagaimana caraku mempertanggungjawabkannya pada Ayun? Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Tidak punya hubungan? Lalu kenapa dia memanggilmu sayang? Besar kemungkinan. Halo Ibu. Kalau tidak balas sekarang, harus mengirim uang $200 baru bisa merayuku lagi. Mungkin saja dia menganggapku sebagai ibunya. Hah? Itu hanyalah sebuah ucapan, panggilan sayang semata, bukanlah sesuatu yang besar. Panggilan sayang. Tolong. Kamu masih berani bertanya padaku apa yang terjadi? Seharusnya aku yang bertanya kepadamu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa yang muncul di layar lebar itu adalah WeChat, milik Presiden Fu, bukan video yang sudah kumasukkan ke dalam ponsel Fangzi? Siapa di sana? Keluar. Fangzi, itu kamu kan? Gawat. Kali, Presiden Fu sedang mencarimu kemana-mana.
Zizi. Zizi, apa kamu ada di dalam? Tang-tang? Tang-tang, aku sudah tidak punya muka lagi untuk bertemu orang. Memangnya ada apa? Apa kamu sudah melihat semuanya? Ya, kami semua sudah melihatnya. Kamu, apa kamu sudah tahu segalanya? Kami semua sudah tahu. Tentangku, bahwa aku adalah anak mama yang populer itu? Anak mama? Benar, bukankah kamu sudah melihat obrolanku dengan ibuku? Itu bukan kamu dan aku. Apa maksudmu dengan kamu dan aku? Tang-tang, kamu tidak sedang ketakutan karena aku kan? Bisakah kamu membiarkanku melihat sekali lagi catatan obrolan antara kamu dan ibumu? Lihatlah, lihatlah. Lagi pula, tidak ada lagi yang perlu kusembunyikan. Zizi salah mengira kakakku sebagai ibunya sendiri. Sepertinya, ini benar-benar sebuah kesalahpahaman yang menguntungkan. Tertawalah sepuasnya padaku. Tidak apa-apa. Aku rasa kamu harus terus melampiaskan unek-unekmu ini. Bagikanlah segalanya, baik hal besar maupun kecil kepadaku. Benarkah? Sungguh. Aku sudah tahu. Tang-tang yang paling mengerti aku. Kak, kamu tunggulah saat kamu benar-benar luluh. Yang ini adalah video editan yang dikirim si penyihir tua ke ponselku. Dia awalnya berencana di perayaan hari jadi untuk memutar video ini di layar lebar. Entah di bagian mana ada yang salah dalam proses mereka, sampai akhirnya malah tersambung ke layar ponsel. Apa dia sudah gila? Dia berani sekali di acara perayaan perusahaan, melakukan trik sampah seperti ini. Aku merebut proyek hari jadi miliknya, jadi wajar saja jika dia mendendam padaku. Karena itu, dia ingin menggunakan acara seperti ini untuk mempermalukanku. Aku akan pergi memberitahu Presiden Fu sekarang juga. Hal kecil seperti ini jangan beritahu Presiden Fu. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Kalau begitu aku ikut bersamamu. Bukankah dia suka sekali pamer? Nanti, biarkan dia benar-benar tampil menonjol dalam arti sebenarnya. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Tentu saja, karena engkau adalah sahabat baikku. Cepatlah cari pacar dan menikah. Di mana calon besan saya, yang memegang setangkai mawar putih, sebagai tanda pengenal untuk bertemu. Aku harus menemui seseorang. Siapa? Ibu dari laki-laki yang dijodohkan denganku sejak kecil. Kakak, janji kita berdua, apakah kamu masih ingat? Apakah dia adalah kakak? One R. Anda siapa? Halo Tante, saya adalah Putri dari Fang Yun. Anda bisa memanggil saya Xiaozi saja? Xiaozi ya? Tidak terasa kamu sudah sebesar ini? Penampilanmu saat ini benar-benar mirip sekali dengan ibumu waktu muda. Panggil saya Xiaozi ya? Xiao. Zi. Tidak apa-apa Tante. Anda boleh memanggil saya apa saja? Ayo, mari masuk, silakan duduk. Duduklah. Silakan duduk di sini. Oh, dia namanya Ji Sui Feng. Putranya juga bekerja di grup Chenyan. Halo Tuan. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Huayan, senang bisa bekerja sama. Tidak masalah? Terima kasih. Ternyata itu kamu. Kita berdua benar-benar berjodoh. Begini, Sui Feng, tolong temui Yan Er. Apa yang sedang dia sibukkan saat ini? Kenapa dia belum juga datang? Baiklah. Lama tidak bertemu. Kakak, Di sini. Kakak, tolong lebih peka sedikit. Zizi sudah bertemu dengan tunangan masa kecilnya. Bertemu? Jika kamu tidak segera berusaha, calon kakak ipar impianku akan pergi bersama orang lain. Dia tidak akan bisa kabur? Apa katamu?
bukan apa-apa. Saat aku punya waktu luang, aku pasti akan pergi. Kalau begitu, aku pasti akan menyambutmu dengan baik. Dasar wanita penggoda, tidak hanya merayu Kak Fu, tapi juga berani menjilat ibunya Kak Fu. Menjauh dari sini, aku akan menghabisimu. Zizi bahaya. Ya ampun. Kak Li, kenapa kamu sampai berantakan sekali seperti ini? Ayo, berikan pose perdamaian ke kamera. Aku akan memotretmu sebagai kenang-kenangan. Fangzi, jangan berani melunjak ya. Kak Li, aku kan hanya ingin memenuhi keinginanmu yang ingin cari perhatian itu. Coba lihat, seluruh pusat perhatian tertuju padamu sekarang. Fangzi, aku akan membuat perhitungan denganmu. Hati-hati di jalan ya, aku tidak akan mengantarmu. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Memang benar dia Putri Fang Yun, bahkan sifatnya pun sangat mirip. Aku harus menjadikannya menantuku. Menantu perempuan ini, aku harus mendapatkannya. Tuan muda pasti akan menyukai Nona Xiaozi. Nyonya, pakaian Anda. Ini, cepat. Jangan sampai menantu perempuanku melihatku dalam keadaan berantakan seperti ini. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi lewat pintu belakang saja? Benar. Aku harus menjaga citra ibu mertua yang sempurna di depannya. Cepat pergi. Kenapa tante tiba-tiba pergi? Zishi, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia sudah datang ke acara ini, setidaknya kamu menemuinya. Terlalu sibuk? Sibuk saja terus. Apa ada urusan yang lebih penting daripada urusan memberikan cucu? Aku tidak peduli seberapa sibuknya kamu. Pokoknya Xiaozi ini, sudah aku tetapkan sebagai menantuku. Xiaozi? Iya, Xiaozi. Jadi minggu ini, luangkanlah waktumu. Aku akan menghubungi Xiaozi. Kalian berdua harus bertemu. Minggu ini harus perjalanan dinas? Batalkan semuanya. Tidak ada yang lebih penting daripada menantuku. Ma, aku? Pak Tua, cepat lihat karyaku hari ini. Hebat kan? Ibu tidak perlu mengatur lagi. Sekarang, ada orang lain yang lebih ingin aku kenal. Lihat ini. Aku merasa ibuku belakangan ini seperti berubah menjadi orang lain. Maksudnya bagaimana? Dia tidak hanya membalas pesanku dengan cepat, tapi juga memberiku banyak uang jajan. Bahkan hari ini, aku melawan atasan di tempat. Kalau biasanya, dia pasti sudah menceramahiku. Tapi lihatlah, dia mengirimkan emoji jempol. Ini, menurutmu apa maksudnya? Dia memujimu karena bekerja dengan baik. Lihat, ibumu sudah memujimu. Bagus. Terima kasih semuanya atas kepercayaan kalian pada Fang ini. Mari kita rayakan bersama. Keberhasilan perayaan ulang tahun ke-10 ini, tos. Kamu tidak apa-apa, Zizi. Aku masih bisa minum. Siapa ya? Jangan bergerak sembarangan. Kakak, kamu hampir luluh ya. Kalian minumlah dulu. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Aku mau minum lagi. Si pemabuk ini
Kenapa badannya sangat panas? Apa dia alergi alkohol? Kakak, kamu sudah berjanji padaku, kamu akan menikahiku. Kamu tidak boleh mengingkari janjimu. Siapa kakak bagimu? Tentu saja kamu tunangan masa kecilku. Kamu salah orang? Aku tidak mungkin salah orang. Karena tahi lalat ini, kakak juga memilikinya. Kakak milikmu itu, sepertinya dia tidak akan menikahimu. Kamu harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Aku hanya pergi ke toilet sebentar. Bagaimana bisa Zizi menghilang begitu saja? Halo kakak, Cepat datang ke 201. ada apa memangnya? Aku sedang mencari Zizi sekarang. Dia ada di 201. Wah, perkembangan kalian sangat cepat ya. Sampai-sampai sudah memesan kamar di atas. Ya ampun, heboh sekali sampai begini. Silakan dilanjutkan, silakan. Jangan pergi. Bisakah kamu lebih lembut sedikit padanya? Main sekasar ini? Kakak, kamu luar biasa ya. Kemari, bantu dia ganti baju. Yang benar saja, kalian bermain sejauh ini di pertemuan pertama. Siapa pria itu? Bagi dia, Kenapa? Apa kamu peduli? Tenang saja kak, aku pasti akan mencari tahu untukmu. Akhirnya si kaku ini jatuh cinta juga. Di mana aku sekarang? Siapa yang mengganti pakaianku ini? Kemarin malam, apa yang sebenarnya terjadi? kamu salah orang. Fangzi, oh Fangzi, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Orang tua, bagaimana ini? Sepertinya
Semalam aku telah membawa paksa seorang pria. Kamu sudah bangun. Ayo, minumlah sup peredam mabuk ini. Tang-Tang, kemarin malam kita menghabiskan malam bersama kan? Kamu tidak ingat sama sekali? Aku seharusnya ingat apa? Apa menurutmu, dasi di tanganmu itu terasa sangat tidak asing? Dasi ini Jadi, tadi malam orang yang menghabiskan malam bersamaku adalah Presiden Fu. Fangzi, apa yang telah kamu lakukan? Masih mending, kamu itu hanya mendorong Presiden Fu sampai jatuh ke atas tempat tidur. Aku menerjang Presiden Fu. Selain itu, kamu juga memeluk Presiden Fu dengan erat dan memaksanya untuk berciuman. Berciuman? Kakak adikmu ini sudah benar-benar berusaha. Tang-Tang. Aku tidak melakukan hal lain kepada Presiden Fu kan? Kalau itu aku tidak tahu, karena saat aku datang, tubuhmu dan Presiden Fu sudah basah kuyup. Tang-Tang, bagaimana kalau hari ini aku mengajukan pengunduran diri? Tidak seburuk itu kok. Paling-paling kamu tinggal bertanggung jawab padanya. Tapi di dalam hatiku sudah ada si kecil kakak-kakak. Tidak ada ruang lagi untuk orang lain. Ngomong-ngomong, siapa sih sebenarnya si kecil kakak-kakak itu? Namanya adalah Jisui Feng. Jisui Feng? Jisui Feng yang dari keluarga Ji itu? Aku juga tidak tahu. Tapi sepertinya dia mengenal Presiden Fu. Kalau begitu, sepertinya benar. Tak disangka saingan cinta kakakku ternyata adalah sahabat baiknya sendiri. Ada apa memangnya? Hanya saja ini agak sulit dipercaya. Aku juga merasa agak... Halo Tante. Halo, Tante. Xiaozi, apa kamu ada waktu luang hari Sabtu nanti? Pesta semalam itu sangat terburu-buru, sampai kita belum sempat berbincang-bincang. Kali ini, temuilah putraku secara pribadi, agar kalian berdua bisa berkomunikasi dengan baik. Tante, aku punya waktu luang hari Sabtu. Baguslah kalau begitu, nanti aku akan mengirimkan lokasinya padamu ya. Ya, baiklah. Apa yang kalian bicarakan? Dia mengajakku bertemu dengan si kecil kakak-kakak hari Sabtu nanti. Aku ke toilet sebentar ya. Kakak, ternyata si kecil kakak-kakak pujaan hati Zizi adalah sahabat baikmu sendiri, Jisui Feng. Kenapa sekretarismu belum sampai juga? Jadi, tujuanmu datang ke sini hari ini adalah demi sekretarisku? Siapa lagi yang memancing amarahmu sampai auramu begitu kelam hari ini? Katakan saja langsung. Ada urusan apa mencariku? Bibi Wen menyuruhku datang ke sini untuk memberitahumu. Sabtu depan di Cafe Ruizen, temuilah tunangan masa kecilmu itu. Tak kusangka, Presiden Fu ternyata cukup memperhatikan sekretaris kecilmu ini. Karena kamu begitu peduli, maka kusarankan padamu saat Sabtu depan kamu menemui tunangan masa kecilmu itu, ada hal yang memang seharusnya bicarakan dengan jujur secara langsung. Tidak perlu kamu mengajariku. Siapa tahu itu akan menjadi sebuah kejutan. Xiaozi,
kita bertemu lagi. Kopi yang kubelikan untukmu. Sabtu depan juga akan ada kejutan loh. Fu Huaiyan, ternyata kamu bisa merasa cemburu juga ya. Apa yang baru saja dia katakan padamu? Dia bilang akan memberiku kejutan pada hari Sabtu. Bukankah itu waktu kalian berkencan berdua? Benar. Dia sangat pandai merayu. Tapi aku tidak akan membiarkan rencananya berhasil. Apa kamu tidak punya mata? Ada kopi di sini, apa kamu tidak bisa melihatnya? Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Hanya saja sayang kopiku terbuang. Tunggu sebentar, aku akan membelikanmu ukuran yang sangat besar. Apa kamu merasa sayang dengan kopinya? Atau kamu merasa sayang dengan ikan yang sedang kamu pancing itu? Ada orang yang sudah memiliki segalanya, tapi masih saja serakah ingin milik orang lain? Sungguh tidak tahu malu? Kenapa? Apa kamu merasa iri? Bisa dimaklumi. Lagi pula Zizi, kami ini cantik dan baik hati. Tidak seperti orang-orang tertentu yang bicaranya kasar dan tangannya juga usil. Siapa yang kamu sebut kasar dan usil itu? Siapapun yang merasa tersindir itulah orangnya. Kamu? Aku tidak mau berdebat dengan kalian. Fangzi, segera bawa semua dokumen itu sekarang, dan siapkan di ruang rapat. Kamu... Kak Li, apa kamu sudah lupa betapa malunya dirimu kemarin? Aku tidak keberatan jika membuatmu hari ini merasakannya sekali lagi. Nenek sihir itu, cepat atau lambat akan dipecat oleh Presiden Fu. Apa kamu akrab sekali ya dengan Presiden Fu? Meminta dia memecatnya dan dia benar-benar akan melakukannya? Aku mana mungkin akrab dengannya. Tapi kamu yang akrab dengan Presiden Fu kan? Aku saja baru mulai bekerja di perusahaan ini. Mana mungkin akrab dengannya? Tidak akrab. Hanya saja kemarin kalian basah kuyup bersama dan bahkan berciuman. Tang-tang. Bahkan mengikat tangan dengan Dasi, Fang Xiaozi. Permainanmu sungguh berani ya. Berhenti bicara. Saat itu aku sedang mabuk. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kejujuran terucap saat mabuk, tindakanmu juga lebih jujur. Apa jangan-jangan kamu diam-diam menyukai Presiden Fu? Tang-tang, kamu bicara sembarangan. Kamu pasti diam-diam menyukai Presiden Fu. Futang, aku... Presiden Fu, para kepala departemen sudah berkumpul semua? Presiden Fu, izinkan saya melaporkan situasi operasional perusahaan kami pada kuartal pertama ini. Pertama-tama, perusahaan kita masih mengikuti peraturan dan ketentuan yang lama, kemudian dibagi menjadi area domestik. Pak Tua, aku punya berita besar untukmu. Masih berada dalam, katakanlah, kondisi yang terus meningkat pesat. Sepertinya aku telah tidur dengan atasan tertinggiku, bahkan sampai menggigit bibirnya. Bagaimana ini? Bertanggung jawablah padanya. Apa ayah benar-benar ayahku? Kenapa ayah justru membela orang lain? Menjadi wanita nakal itu tidak baik. Dengan wajah setampan ini, sebenarnya aku juga tidak rugi. Walaupun memang benar menjadi wanita nakal itu tidak baik, tapi aku sudah punya pacar. Hari Sabtu ini aku akan bertemu dengannya. Presiden Fu, benar sekali. Apa ada yang ingin Anda? Tidak ada apa-apa. Lanjutkan. Baik. Dasar wanita nakal. Rapat selesai. Ada apa? Coba lihat, mana ada ibu yang berbicara seperti itu tentang putrinya sendiri. Kakak, ternyata kau punya sisi seperti ini. Apa?
Tidak apa-apa. Ibumu benar, jangan jadi wanita nakal. Kenapa bicaramu sama seperti ibuku? Karena aku dan ibumu berada di pihak yang sama. Berada di pihak yang sama? Maafkan saya, Nona. Tidak Saya apa-apa. yang minta maaf. Saya akan mengambilkan sapu tangan untukmu. Terima kasih. Sendirian saja? Tidak, aku sedang menunggu seseorang. Orang yang membuat janji denganku belum datang. Ini, terima kasih. Presiden Fu, setelah aku mencucinya bersih, nanti akan aku kembalikan padamu. Halo, Xiaozi, apa kamu sudah sampai di kafe? Sudah sampai. Lalu, apakah kalian sudah bertemu? Belum. Bagaimana bisa? Jelas-jelas aku melihatnya masuk ke sana. Tunggu sebentar, aku akan menelponnya sekarang. Sibuk sekali ya. Akhir pekan pun tidak bisa istirahat. Bagaimana bisa kamu membiarkan seorang gadis menunggumu? Kamu pergi kemana lagi? Tidak pergi kemana-mana? Aku sudah menunggu di sini selama setengah jam. Lalu, kenapa Xiaozi bilang tidak melihatmu? Apakah kamu tidak membawa mawar putih yang aku berikan? Ketinggalan di mobil. Sudah kuduga. Coba lihat. Siapa di sekitarmu yang memegang mawar putih? Dialah Xiaozi. Bagaimana? Apa kamu menemukannya? Semua orang ada di sana? Kalau begitu, coba kamu lihat baik-baik. Anak yang paling patuh dan paling cantik, yaitu Xiaozi. Ma, kami tidak cocok. Apa maksudnya tidak cocok? Kalian itu yang paling serasi. Kalian berdua adalah pasangan yang diciptakan oleh takdir. Aku beritahu kamu, kamu tidak boleh pergi kemanapun hari ini, tetaplah berada di sini. Sekarang juga aku akan menelepon Xiaozi. Tidak perlu. Aku sudah bilang kalau aku sudah memiliki orang yang ingin aku kenali. Datang ke sini hari ini hanya untuk menjelaskan segalanya kepadanya. Menjelaskan apa? Biar ku tegaskan padamu. Aku hanya menerima Xiaozi sebagai menantuku, orang lain tidak akan aku restui. Ternyata Anda. Orang yang Anda tunggu belum datang juga? Sepertinya sebentar lagi dia akan datang. Foto ini punyamu kan? Iya, itu punyaku. Terima kasih banyak. Apakah foto ini sangat penting bagimu? Sangat penting. Ini bahkan lebih berharga daripada nyawaku sendiri. Anak laki-laki di foto itu adalah kakak laki-lakimu? Benar. Bukan. Bagaimana Anda bisa tahu? Ada tulisan di belakang fotonya. Oh, Jadi, orang yang ingin Anda temui hari ini adalah kakak laki-lakimu? hari ini
Kenapa Presiden Fu banyak bicara sekali sih? Benar? Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku karena telah menemukan fotomu? Baiklah Presiden Fu, apa yang Anda inginkan? Hari Senin nanti akan kubelikan dan membawanya untuk Anda. Yang aku inginkan adalah pergi berkencan denganku. Hah? Bukankah ini kurang pantas? Sepertinya itu tidak terlalu penting. Lagi pula, aku masih punya seseorang untuk ditunggu. Dia tidak akan bisa datang. Bagaimana kamu bisa tahu? Tante, jika kamu sedang sibuk, mari bertemu di lain waktu saja. Ini. Anak kurang ajar ini. Tunggu saja. Apa yang sedang terjadi? Bukannya dibilang mereka berdua tidak bertemu? Dia juga bilang tidak ingin mengenalnya. Ternyata dia cuma sedang mempermainkanku. Aku mengerti sekarang. Mungkin saja calon menantuku itu sedang merasa malu. Tidak peduli bagaimanapun, asalkan mereka berdua bersama. Mau pergi kemana? Pernahkah kamu berkencan? Aku. Aku tahu. Ikutlah denganku. Presiden Fu, silakan duduk di sana sebentar. Masih sama seperti saat masih kecil dulu? Presiden Fu, aku akan membuatkan sesuatu makanan yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Baiklah. Tunggu aku sebentar. Halo, tolong bantu aku panaskan sebentar. Terima kasih. Ini punyamu. Silakan dibuka. Ya. Bagaimana? Apakah enak? Ya. Bagus kalau enak. Aku tadinya khawatir kamu akan menganggap ini makanan tidak sehat dan tidak enak. Bisa sesekali dicoba. Presiden Fu, aku ambil sesuatu lagi ya. Sebenarnya aku menyadari kalau Presiden Fu kita ini tidak sekaku itu. Dia orangnya baik sekali. Kenapa bicara begitu? Tentu saja itu hanya satu sisi. Yang terpenting adalah aku rasa dia cukup menghargaiku. Mengapa kamu berpikir begitu? Bukankah sebelumnya Anda bilang jangan biarkan aku jadi wanita nakal? Tadinya aku ingin cari kesempatan untuk bicara terus terang dengan Presiden Fu. Ternyata dia sama sekali tidak membahasnya. Sepertinya dia menjaga harga diriku sebagai sekretaris kecil ini. Kalau begitu, dia memang cukup baik. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk memberinya hadiah. Presiden Fu, biar saya racikan segelas minuman untuk Anda. Baik. Presiden Fu, minuman racikan saya ini, Anda adalah orang pertama yang mencicipinya. Saya merasa terhormat. Silakan dicoba. Bagaimana rasanya? Lebih nikmat dibanding anggur merah, tahun 82. Baguslah kalau begitu.
Kamu juga makanlah dengan cepat. Apa mungkin ini Presiden Fu, maafkan saya tidak sengaja melakukannya. Kalau begitu, mari kita pergi. Presiden Fu, kalau gitu saya pulang duluan, ya. Biar aku antar kamu pulang. Presiden Fu, aku sudah sampai. Terima kasih untuk hari ini, Presiden Fu. Berhati-hatilah di jalan. Kakak, cepatlah ke sini. Aku datang. Sudah lama tidak berjumpa, Xiaozi. Kakak, bagaimana ini? Sepertinya aku mulai berubah haluan. Mana menantuku? Sudah kuantar pulang? Apa kalian baru saja pergi kencan? Diamu berarti kamu mengiyakannya. Sudah kubilangkan, kamu pasti akan menyukai Xiaozi. Xiaozi itu, kepribadiannya sangat baik, dia juga gadis yang penurut. Di zaman sekarang ini, gadis seperti dia sangat sulit untuk ditemukan. Ayolah, katakan sesuatu, apa kamu terhadap Xiaozi? Sebenarnya punya perasaan atau tidak? Kamu ini. Ibu, dia itu namanya adalah Xiaozi. Ah, Xiaozi? Lalu, apakah kamu terhadap gadis itu benar-benar ada ketertarikan? Ini untukmu. Xiaozi, ayo pergi. Jangan lupakan janji kita. Ternyata, janji di masa lalu itu selalu kamu ingat. Presiden Fu, ini adalah kontrak yang diberikan oleh pihak Tuan Rice. Dia ingin mendiskusikan ketentuannya dengan Anda melalui panggilan video. Baiklah, kalau begitu segera hubungi mereka sekarang. Baik, Bos. Mengenai pabrik tekstil itu, carilah penanggung jawab yang profesional untuk memeriksa situasinya di sana. Batch barang sebelumnya kualitasnya sangat buruk. Saya pasti akan mengaturnya dengan baik. Tentang kenapa kamu tidak memakai kartu identitasmu hari ini? Kalau sudah lupa ya sudahlah. Fangzi, Presiden Fu baru saja memberikan sebuah tugas untuk kamu selesaikan. Aku tidak mengerti soal departemen tekstil. Kenapa harus aku yang pergi? Ini adalah perintah langsung dari Presiden Fu. Apa? Kamu berniat melanggar? Bagaimana aku tahu kalau ini benar-benar dikatakan oleh Presiden Fu sendiri atau hanya seseorang yang sedang sengaja menyulitkanku? Aku akan menemui Presiden Fu. Presiden Fu sedang mengadakan pertemuan yang sangat penting sekarang. Siapapun dilarang masuk. Jika kamu tidak percaya, lihat saja nama yang tertulis di kontrak ini. Ini ditulis sendiri oleh Presiden Fu. Mana mungkin salah?
Ini memang tulisan tangan Presiden Fu. Aku sudah memalsukan begitu banyak tanda tangan Presiden Fu. Memangnya aku tidak bisa menanganimu? Bagaimana? Aku tidak membohongimu, kan? Kalau begitu, silakan Sekretaris Fang, segera berangkat sekarang juga. Mengenai proyek perusahaan ini, perusahaan sedang sangat terburu-buru. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Tolong Sekretaris Fang lebih cepat sedikit, jangan sampai menunda pekerjaan. Aku akan segera kembali. Dia pasti sudah merencanakan sesuatu. Kakak, cepat angkat teleponnya. Pak sopir, pergi ke pinggir kota pabrik tekstil Xianzi. Di area pabrik tekstil Xianji itu, aku sudah mengatur semuanya. Kali ini, sama sekali tidak boleh gagal lagi. Aku ingin dia pergi untuk selamanya dari hadapan Kak Fu. Ayah, aku ditugaskan dinas keluar kota. Aku tidak tahu apa kesalahanku pada Presiden Fu, padahal sebelumnya hubungan kami baik-baik saja. Bahkan dia sempat mengantarku pulang. Memang, sebaik apapun orang lain tidak ada yang menandingi ayah. Putri kesayanganmu ini rindu sekali. Pergilah perbaiki itu. Pabrik tekstil rajut ini, aku kira luasnya setidaknya 300 hektar, ternyata hanya sebuah bengkel kecil. Semua ini adalah sampel yang akan dijual kepada grup Chenyan. Siapa kamu? Saya orang yang diutus oleh grup Chenyan untuk memeriksa sampel. Saya penanggung jawabnya. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian rencanakan? Sekarang ini adalah masyarakat hukum. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dengar, segala hal bisa dibicarakan baik-baik. Anda pasti sangat lelah setelah perjalanan ini, kan? Anda ingin minum teh apa? Kami di sini punya teh merah, teh hijau, dan teh kamelia. Untuk apa minum teh? Dia kan datang dari kota, pastinya suka minum kopi. Kopi. Oh begitu. Kami masih punya beberapa bungkus kopi instan. Aku akan segera menyeduhnya untuk Anda. Terima kasih banyak. Pihak grup Chenyan di sana, apakah mereka sangat terburu-buru? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengerjakan pesanan itu. Jadi barang-barang itu adalah yang kalian kerjakan? Tentu saja bukan. Itu adalah produk palsu yang dibeli dari luar. Sebenarnya siapa yang memfitnah pabrik kami? Benar sekali. Ini kopi Anda. Terima kasih. Jadi soal kumpulan barang bermasalah itu, kalian semua tidak mengetahuinya? Kami ini benar-benar pekerja jujur. Tidak pernah melakukan tindakan yang tidak benar. Mana mungkin pelakunya kami? Betul. Pasti bukan kami. Kalian memang tidak terlihat seperti itu. Tapi yang terpenting sekarang adalah menemukan barang-barang yang cacat ini. Kalau tidak, aku akan sulit memberi penjelasan pada perusahaan. Benar. Bagaimana kalau kita lihat ke gudang saja? Baiklah. Mari, lewat sini. Terima kasih. Mesin di pabrik rusak, cepat kemari dan lihat. Baik, baik, kami akan segera ke sana. Ada apa? Mesin pabrik rusak, mereka menyuruh kita ke sana. Mohon maaf, kami ada urusan sebentar, kami akan segera kembali secepatnya. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Buka pintunya. Hei, halo. Cepat buka pintunya.
Barang ini jelas bukan berasal dari pabrik yang sama. Lalu kenapa pakaian berkualitas rendah itu bisa ada di dalam gudang ini? Semua sudah beres? Sesuai perintah Anda, saya sudah menyebarkan obat tidur di dalam gudang itu. Setelah setengah jam, saya akan menyuruh Tiesu dari desa masuk ke sana. Setelah dia keluar, tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi Anda. Inilah akibatnya jika berani merebut pria dariku. Barang-barang palsu yang kita masukkan ke sana, apakah benar-benar tidak akan ketahuan olehnya? Jangan sampai usaha kita ini berakhir sia-sia. Tenang saja, dia itu hanya wanita cantik tanpa otak, dia tidak mengerti apa-apa. Aduh, Bukankah ini rok milik Li Zeng? Bagaimana bisa ada di sini? Jangan-jangan produk perusahaan yang bermasalah itu semuanya berhubungan dengan Li Zeng? Li Zeng, tidak disangka kamu akan melakukan hal ini dan menyerahkan kelemahanmu sendiri ke tanganku. Laudeng si Li Zeng yang selalu tidak aku sukai itu, kali ini sepertinya dia harus mengundurkan diri. Dia bekerja sama dengan orang pabrik tekstil untuk menjual pakaian berkualitas buruk, lalu ingin mencampurkannya dengan pakaian perusahaan agar barang palsu terlihat asli. Pakaian-pakaian ini bermasalah. Senang bekerja sama denganmu. Halo? Laudeng, tolong aku. Fangzi? Fangzi? Ada apa denganmu? Kenapa ponselmu mati di saat seperti ini? Di mana Fangzi? Dia mungkin sedang cuti. Presiden Fu, pihak dari bagian finansial itu, seseorang datang ingin bicara dengan Anda mengenai kerjasama perdagangan luar negeri, orangnya sudah berada di lantai atas, sudah menunggu di ruang rapat. Ayo pergi. Fangzi, bersiaplah untuk menderita di pabrik tekstil itu. Presiden Fu, Berhenti, Presiden Fu sekarang ada rapat yang sangat penting, apapun urusanmu itu, laporkan saja nanti. aku... Presiden Fu, pihak finansial di sana sudah mulai mendesak. Apapun masalahnya, katakan saja nanti. Zizi, bagaimana keadaanmu? Tang-tang, selamatkan aku. Zizi, kamu ada di mana? Jawab aku. Zizi, Tang-tang, Li Zeng pasti tahu soal ini. Cepat buka. Cepat buka. Zizi, tunggulah aku. Kamu harus menungguku.
Sangat panas, sangat panas. Sedang apa kamu di sini? Ini bukan tempat untukmu. Segera pergi. Apa yang sudah kamu lakukan pada Zizi? Ada apa dengan Fang Zi? Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Tidak tahu? Tidak tahu? Kamu membiarkan sekretaris itu pergi ke pabrik tekstil di pinggir kota. Kamu menyuruhnya pergi ke pabrik tekstil? Lagi pula dia juga tidak ada kerjaan kan? Aku memintanya pergi itu untuk melatih kemampuannya. Melatih? Melatih katanya. Lalu kenapa bukan kamu saja yang pergi? Jika terjadi sesuatu pada Zizi, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Aku ini atasanmu. Bagaimana aku mengatur pekerjaan? Memangnya butuh masukan darimu? Kamu cukup kerjakan saja tugasmu sendiri, itu sudah cukup. Presiden Fu, dengarkan penjelasanku. Dia adalah adikku. Adik? Dia? Bagaimana mungkin dia adalah adik Anda, Presiden Fu? Mulai sekarang, kamu dipecat. Jika Zizi tertimpa musibah, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Fu Tang. Presiden Fu. Baru saja Zizi meneleponku untuk minta tolong, sesuatu pasti telah terjadi padanya. Presiden Fu, apakah kerjasama kita masih akan dibahas? Xiao Zi, kumohon jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Tunggu sebentar. Selama tidak membuatnya kehilangan nyawa, lakukan saja sesukamu. Tenang saja, dijamin dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Cari aku setelah kamu selesai. Mungkin tidak akan selesai secepat itu. Bicara jujur ya, gadis kota ini memang terlihat sangat cantik. Jangan mendekat. Kakak, tolong aku. Zizi, kamu harus menungguku. Kakak, Tidak ada gunanya kamu melawan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Lihat saja kemana kamu mau lari. Presiden Fu. Kenapa dia bisa ada di sini? Apa mungkin rencananya sudah terbongkar? Presiden Fu, mengapa Anda sendiri yang datang langsung ke sini? Saya datang untuk inspeksi hari ini. Di mana gadis itu? Tidak tahu. Mungkin dia sudah masuk ke dalam pabrik untuk meninjau. Apakah Anda ingin melihatnya? Kak, mari kita mencari di tempat berbeda. Aku akan pergi ke sana untuk melihat-lihat. Baiklah. Nona yang terhormat, ini adalah gudang pabrik. Selain staf dilarang masuk ke sini. Baiklah kalau begitu. Zizi, Jangan bersuara. Atau aku akan memberimu pelajaran. Nona, sudah saya katakan kepada Anda. Orang yang Anda cari tidak ada di sini, jadi jangan mempersulit saya lagi, ya? Bagaimana hasilnya? kakak, Zizi tidak ada di dalam. Jangan bergerak. Atau aku akan memberimu pelajaran. Kamu benar-benar anak yang penurut ya. Sebentar lagi kakak akan membuatmu sangat senang. selamatkan aku.
Presiden Fu, mohon jangan persulit saya. Ini adalah gudang penting. Saya tidak bisa memikul tanggung jawab jika terjadi sesuatu. Biar aku yang tanggung. Obat terangsang? Kakak, apa kamu menemukan sesuatu? Presiden Fu, Anda juga bisa lihat sendiri. Tidak ada orang yang Anda cari di dalam sini. Kalau ada pasti sudah keluar. Presiden Fu. Presiden Fu, ini semua adalah persediaan pakaian untuk Anda. Jika sampai ada yang rusak saat tenggat waktu pengiriman tiba, kami tidak bisa menyerahkannya. Presiden Fu. Beraninya merundung Zizi. Cari mati. Kakak, kenapa kamu baru datang sih? Maafkan aku terlambat datang. Kenapa kamu baru datang? Kakak, badanku terasa sangat panas. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kak, apa yang terjadi dengan Zizi? Dia sudah tidak sadar akibat obat itu. Cepat siapkan mobilnya. Kakak, Aku ada di sini. kupikir aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Aku tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu. Takdir, ternyata sudah digariskan sejak awal. Ngebut sedikit. Dokter, kapan Zizi akan siuman? Kondisi Nona Fang tidak terlalu parah. Hanya saja karena pengaruh obat yang terlalu lama dan tidak segera ditangani, ditambah kondisi fisik yang sangat lelah. Sehingga ia jatuh pingsan dan tertidur. Anda berdua tidak perlu terlalu khawatir. Baik dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Kakak, apa yang terjadi pada Zizi ini pasti bukan sebuah kebetulan. Apa rencanamu untuk menangani hal ini? Orang-orang yang pernah menyakitinya, satu pun tidak akan aku biarkan lolos. Oh, benar juga. Aku sudah menyuruh orang untuk mengantarkan ponselmu. Memang, ini bukan kebetulan. Kamu jaga Xiaozi baik-baik. Aku mau menelepon sebentar. Baiklah. Aku ingin mereka seumur hidup ini tidak akan pernah bisa melangkah keluar dari penjara sedikit pun. Anda tenang saja, Presiden Fu. Semuanya pasti beres. Putraku, bagaimana kabar Xiaozi? Apa ada bagian yang terluka? Tidak apa-apa, Bu. Dia sudah melewati masa kritis. Hampir mati ketakutan aku dibuatnya. Siapa penjahat kejam itu? Beraninya dia menyentuh menantuku? Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia adalah Li Zeng. Maksudmu, putri bungsunya keluarga Li? Mulai hari ini, hentikan semua kerjasama dengan keluarga Li. Kota KO juga tidak akan bisa melindungi anggota keluarga Li. Siapapun itu, yang berani menjebak menantuku, maka aku, Wenwan dan keluarga Fu, tidak akan pernah memberi ampun. Aku sudah menyuruh orang untuk menanganinya. Tidak akan ada yang bisa menyakitinya. Dasar anak nakal, dulu kamu bilang tidak mau, tapi lihatlah dirimu sekarang, lebih perhatian daripada siapapun. Zizi, akhirnya kamu sadar juga. Kamu benar-benar membuatku takut. Maafkan aku ya, karena sudah membuat kalian khawatir. Di mana Presiden Fu? Aduh, sejak kapan kamu jadi begitu perhatian pada Presiden Fu? Kali ini, aku berhutang budi karena dia telah menyelamatkanku.
Jadi kamu masih ingat? Meski kesadaranku agak samar, tapi aku tahu kalau itu adalah Presiden Fu. Jadi, bagaimana perasaanmu terhadap Presiden Fu sekarang? Aku sepertinya menyukai. Xiaozi, Tante, sedang apa Ibu di sini? Tante, mengapa Anda datang ke sini? kejadian sebesar ini menimpamu, mana mungkin tante tidak datang? Mengapa ibuku terlihat sangat akrab dengan Zizi ya? Jangan-jangan kakak sudah diam-diam membawa Zizi menemui ibu? Bagaimana keadaanmu? Apakah ada bagian yang tidak nyaman? Kenapa baru datang sekarang? Tidak ada kok. Sekarang aku sudah merasa jauh lebih baik. Syukurlah kalau begitu, syukurlah. Kalau sampai terjadi sesuatu buruk padamu, putraku akan menjomblo seumur hidupnya. Tante, aku minta maaf padamu. Minta maaf untuk apa? Kita ini sudah seperti keluarga sendiri. Tidak perlu sungkan seperti itu. Tante, aku ingin membatalkan perjodohan kita. Apa? Ini. Xiaozi, apakah karena putraku melakukan suatu kesalahan? Katakan saja pada tante, aku akan memberinya pelajaran. Bukan begitu, ini karena alasanku sendiri. Alasanmu sendiri? Aku sudah memiliki seseorang yang kusukai. Ini. Menyatakan perasaan secara langsung. Zizi, kamu benar-benar berani. Masalah membatalkan pertunangan masa kecil ini, bukankah seharusnya dibicarakan dengan Nyonya Ji? Mengapa malah bicara pada ibuku? Oh, aku tahu. Ibuku dan Nyonya Ji saling mengenal. Ditambah lagi kamu sudah tidak sabar ingin menunjukkan niatmu. Jadi kamu langsung bicara pada ibuku dan membiarkannya menyampaikannya. Hebat sekali rencanamu, Zizi. Xiaozi, apakah anak laki-lakiku melakukan sesuatu yang menyakitimu? Tenang saja. Tante pasti akan membelamu. Bu, kenapa ibu ingin ikut campur? Jangan memperkeruh suasana. Soal pertunangan ini, kalau Zizi ingin membatalkannya, biarkan saja. Kamu ini, mengapa kamu malah membela orang lain? Siapa yang membela orang lain? Aku ini sedang membantu kakakku. Jika kamu benar-benar ingin membantunya, seharusnya kamu membujuk Xiaozi. Mengapa ibu sulit sekali mengerti? Justru kamu yang sulit sekali diberitahu. Tang, Bibi Wen itu ibumu? Zizi, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Sebenarnya Presiden Fu adalah kakakku. Kakak kandung? Benar. Jadi, kalau begitu, Presiden Fu adalah Bibi Wen. Tentu saja, dia anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya? Ja. Jadi, sejak awal, tunangan masa kecilku adalah Presiden Fu? Ya, memang selalu anak nakal ini pelakunya. Xiaozi, aku tahu, kamu pasti merasa tak tahan harus menghadapi wajah kaku ini setiap hari. Kamu memang sangat tertekan. Tenang saja, aku pasti akan membuatnya berubah. Xiaozi, lihatlah, mengenai perjodohan kita ini, bisakah kita tidak membatalkannya sekarang? Cobalah. Untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengannya dulu. Tunggu, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tunangan masa kecil Zizi, bukankah seharusnya Ji Sui Feng? Siapa yang bilang itu Ji Sui Feng? Apa hubungannya Zizi kami dengan dia? Jadi, orang yang dijodohkan dengan Zizi bukan Ji Sui Feng, melainkan kakakku? Tentu saja, gadis sebaik Zizi, sudah seharusnya menjadi menantuku. Jadi, orang yang kamu sukai adalah Ji Sui Feng? Bukan, aku tidak menyukainya. Sebelumnya, dulu aku mengira dialah kakak kecil penyelamatku. Itu sebabnya aku... Lalu siapa yang kamu sukai? Jika kamu ingin membatalkan perjodohan ini, aku bersedia menyetujuinya. Orang yang aku sukai adalah kamu. Lalu, dibandingkan dengan kakak, kamu lebih menyukai siapa? Bukankah kamu itu kakak? Lalu bagaimana jika seandainya aku bukan dia? Tidak ada seandainya. Foto ini milikmu? Jadi, saat kamu menemukan foto itu di kafe, kamu sudah mengenali aku. Tak kusangka, ternyata kamu masih menyimpan foto itu. Bagaimanapun juga, itu satu-satunya kenangan kita. Terima kasih. Karena masih mengingat janji di antara kita.
Aku tidak pernah lupa. Ini adalah bunga liar kecil yang kuberikan padamu waktu itu. Aku juga tidak pernah melupakannya. Kamu masih sama seperti waktu kecil, masih tetap cengeng. Mana ada? Ah, iya. Aku menemukan pakaian Li Zeng di dalam gudang. Batch barang perusahaan yang bermasalah itu sangat mungkin ada hubungannya dengan Li Zeng. Aku sudah mengetahuinya Bagaimana kamu bisa tahu? karena aku adalah... Pasien sudah sadar. Kami akan mengambil sampel darah Anda untuk melihat apakah obatnya sudah bersih total. Baiklah. Presiden Fu, silakan ikut kami untuk mengambil hasilnya. Baik. Pak Tua, sepertinya aku akan segera jatuh cinta. Dengan kakak itu, Bagaimana Anda bisa tahu? Iya juga, Pak Tua pasti sudah tahu. Lagi pula masalah pertunangan sejak kecil, itu diatur oleh Pak Tua. Tapi Anda pasti tidak tahu, kakak itu punya satu identitas lagi. identitas apa? Dia adalah atasan langsungku, Presiden Fu. Lalu seandainya kamu tahu bahwa orang yang selama ini mengobrol denganmu juga adalah aku, bagaimana perasaanmu? Presiden Fu, hasil tes darah keluarga Anda sudah keluar. Dokter bilang tidak ada masalah. Terima kasih ya. Anda bisa melakukan pembayaran di sebelah. Baik, Maaf ya, Nak. tidak apa-apa. Halo, apakah bangsal 206 ke arah sini? Benar, jalan lurus sampai ujung dan Anda akan melihatnya. Baik, terima kasih. Ayo. Cepatlah, putri kita sedang dirawat di rumah sakit. Aku merasa pemuda itu agak akrab, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Sedang dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah putri kita. Benar, benar, benar. Atasanku ternyata adalah teman masa kecilku. Ini sungguh luar biasa, seperti sedang bermimpi. Mungkin akan ada hal yang lebih luar biasa lagi. Zizi. Zizi. Oh, sayangku. Kamu tidak apa-apa? Cepat biarkan ayah lihat apa ada bagian yang terluka. Ini benar-benar sulit dipercaya. Aku tidak apa-apa, tenang saja. Bagaimana bisa tenang? Kamu tidak tahu, saat ibu menerima telepon dari rumah sakit, ibu dan ayah sangat ketakutan dan langsung memesan tiket pesawat untuk pulang. Ibumu sangat takut, sampai tidak bisa berjalan. Ayah dan ibu hanya punya kamu satu-satunya, putri kesayangan. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, apa yang harus ayah dan ibu lakukan? Ini salah putri kalian. Aku sudah membuat kalian khawatir. Tapi lihatlah, bukankah aku baik-baik saja sekarang? Ini semua berkat Presiden Fu kita. Presiden Fu? Iya. Bukankah tadi aku baru saja membicarakannya dengan ibu? Membicarakan denganku? Lalu siapa lagi? Ibu juga sudah lihat pesan yang aku kirim, tunangan pilihanku sejak kecil adalah Presiden Fu kita. Meskipun dia terlihat sangat dingin, tapi dia orang yang sangat baik. Kamu sudah bertemu tunanganmu itu? Bukankah ibu yang memintaku menemuinya? Kapan ibu memintamu menemuinya? Lagi pula kamu sudah menghapus kontak ibu, bagaimana bisa mengirim pesan? Dihapus? Iya. Bagaimana mungkin? Lihat ini. Kita baru saja mengobrol Lihat sendiri, kamu sudah menghapus kontak ibu sejak 1 bulan yang lalu. Bagaimana bisa seperti ini? Di zaman seperti sekarang ini, masih saja ada orang yang menggunakan foto profil ibuku untuk melakukan penipuan. Mama tua. Jangan bercanda, kan? Lalu selama sebulan lebih ini, dengan siapa aku mengobrol?
Tolong aku bahkan memanggilnya sayang. Aku harus mencari tahu siapa yang begitu berani berpura-pura menjadi ibuku. Halo? Ada apa? Sayang, Kamulah penipu yang berpura-pura menjadi diriku. Siapa yang kamu panggil sayang? Anak nakal. Ayah, ibu, bukan seperti itu, dia bukan penipu. Kalau bukan penipu, lalu apa? Beraninya dia mengaku sebagai aku. Dia adalah tunangan masa kecilku. Siapa? Dia calon suamiku. Kamu anaknya Wenwan? ya. Paman, Tante, Pantas saja terlihat sangat familiar. Ternyata kamu memang anak Wenwan. Bagaimana? Tidak puas dengan calon menantumu? Sahabat lamaku? Mana mungkin begitu? Ini semua hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Begini masalahnya, ceritanya itu seperti ini. Foto profil anakmu itu benar-benar mirip denganku. Jadi ya, kurang lebih ceritanya seperti itu. Ternyata ada kejadian seperti itu? Tahu tidak ini artinya apa? Ini berarti takdir kedua anak kita benar-benar tidak bisa dihindari. Ini juga membuktikan bahwa selera aku dan Huayan itu sama. Cepat atau lambat, kita akan menjadi keluarga. Menurutku jodohnya Xiaozi juga tidak sembarangan. Sejak pertama kali aku melihatnya, aku langsung sangat menyukainya. Ini putriku, dia dan Xiaozi itu sudah menjadi sahabat selama bertahun-tahun. Halo Tante. Sungguh gadis yang sangat cantik, persis sepertimu waktu dulu. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Mau kemana? Nanti kamu akan tahu setelah sampai di sana. Pergilah. Ayo, Kita juga harus mulai bersiap-siap dengan baik. Kali ini, kita benar-benar akan menjadi besan. Ada apa dengan Tang-Tang? Membawaku ke tempat ini tanpa memberitahu sepatah kata pun, lalu pergi meninggalkanku sendirian. Apa semua ini kamu yang menyiapkannya? iya. Ini pertama kalinya aku melakukannya, jadi aku kurang pengalaman. Ini sangat bagus. Kamu tahu, aku bukanlah orang yang romantis. Tapi, apapun kesan seremonial yang didapatkan orang lain, Xiaozi milikku juga harus mendapatkannya. Xiaozi, apakah kamu bersedia menjadi kekasihku? Orang lain biasanya menggunakan mawar. Kenapa kamu malah memakai bunga liar? Bunga liar yang dulu telah mengikat janji kita waktu itu, dan sekarang buket bunga liar ini akan menjadi saksi bagi kebahagiaan masa depan kita. Pacarku? Halo. Pacarku tersayang, halo juga.